Jadi tadinya tuh nggak mau, ngevideoin atau nge-share belanjaan karena belanjanya itu-itu aja dan minggu kemarin juga udah upload video tentang belanja. Cuman karena ini tuh ada sesuatu yang menurut saya lucu. Jadi hari Sabtu nanti kan suami nggak bisa nganterin saya belanja seperti biasanya karena ada keperluan. Jadi saya minta tolong suami untuk belanjain setelah dia pulang kerja. Terus akhirnya saya kasih catatan apa aja yang mau dia beli. Alhamdulillah nih kayak cabe keriting ini 5.000, terus ini cabe rawit 5.000, terus juga minta bumbu apa namanya ini bumbu racik sayur sop. Terus ini ada satu paket sayur sop, terus juga minta beli tomat, terus ini juga ada buncis, dan kalau kacang ini jujur kebanyakan dia belinya, tapi ya udah nggak apa-apa karena kemarin saya bikinin kacang teri dia minta lagi karena menurut suami tuh enak. Nah, yang menurut saya lucu dan pengen saya share adalah ketika saya minta tolong dibeliin pakcoy, alhamdulillah dibeliin, tapi dibeliinnya cuma satu bonggol gini. Segini, alhamdulillah udah dibeliin. Terus saya minta dibeliin juga sawi hijau. Alhamdulillah dibeliin. Dan dibeliinnya tuh asli segini doang, udah cuma segini. Kualitasnya tuh ya Allah, astagfirullahalazim. Terus ya udah ya, mau gimana lagi kan ya. Katanya dia nanti pulang kerja mau mampir lagi ke warung sayurnya untuk memperbaiki kesalahan dia. Dia mau beli, kata dia kan dibeliin pakcoy. Iya benar udah dibeliin pakcoy. Tapi nggak satu bonggol juga emang ini bisa kita makan sekeluarga. Saya bilang gitu. Ya kan dipotong kecil-kecil jadi banyak katanya. Ya udahlah ya. Tapi alhamdulillah nanti dia mau coba beli lagi. Terus ini sawi. Nggak ngerti, nggak habis pikir. Maksudnya beli segini tuh apa? Dan kenapa dia milihnya tuh yang kayak, oh my god ini dikasih gratis sama beli sih. Oke deh teman-teman, tadinya saya nggak mau bikin video tentang belanjaan karena saya takut teman-teman bosen dan yang saya beli juga itu aja dan nggak banyak gitu karena ini cuma emang buat kita makan berdua dan alhamdulillah selalu cukup dari hari Sabtu sampai ketemu Sabtu lagi gitu. Oke deh teman-teman, ini cuma intermezzo aja sih. Lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman karena di awal video bukan highlight tapi justru video intermezzo aja. Karena ada tingkah konyolnya suami gitu ya. Sayang aja kalau nggak di record buat memori saya di kemudian hari kalau lagi nonton channel YouTube saya sendiri gitu. Dan ini lanjut ya teman-teman, saya mau bikin sarapan dulu. Masya Allah, Alhamdulillah, kembali lagi saya bisa beraktivitas ya teman-teman. Terus juga bisa bikin sarapan kayak gini, sarapan yang simple aja tapi tetap terasa nikmat karena Allah berikan saya kesehatan ya teman-teman. Saya juga berharap buat teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya saya tetap berharap dan berdoa semoga teman-teman dalam keadaan yang terbaik hari ini. Amin. Jadi ini saya mau olahraga tapi mau isi perut dulu biar nggak keliengan, biar kapalnya nggak oleng. Jadi ini saya sarapannya yang ringan aja. Saya bikin telur bikin roti isi telur gitu ya teman-teman, telur dadar. Cuman tadi kan telur dadarnya nggak saya kasih garam. Jadi tadi saya olesin sedikit itu keju ya teman-teman, spread apa sih? Spread cheese gitu. Gak ngerti bahasa Inggrisnya mocone piye gitu ya. Ya pokoknya gitu ya, itu keju yang krim gitulah pokoknya. Nah itu biar ada rasa asin-asinnya dan ini saya kasih saus sedikit aja.
Kalau saya tuh sarapan penting banget gitu ya, kalau sampai skip sarapan tuh biasanya nanti, ngelanjutin harinya tuh penuh dengan drama, oleng lah, keliengan lah, ya gitu deh pokoknya ya teman-teman. Jadi kayak nggak boleh skip sarapan, kalau lapar harus buru-buru makan gitu ya teman-teman, daripada sakit kalau saya. Dan ini lanjut karena udaranya lagi dingin banget, jadi ini saya mau minum yang hangat-hangat juga. Ini saya make gulanya 1 sendok aja, nggak terlalu banyak, cuman kayak buat selewatan aja gitu rasa manisnya. Jadi ini saya mau bikin teh hangat aja ya teman-teman. Tapi ada juga sih ya teman-teman, kayak suami saya tuh nggak bisa kalau mau pergi kerja ya, tapi kalau hari libur sih enggak, dia bisa sarapan, tapi kalau mau pergi kerja itu dia nggak bisa sarapan karena dia takut mules di jalan. Jadi biasanya dia tuh kayak istilahnya brunch gitu ya, breakfast dan lunch gitu. Dia makan tuh sekitar jam 10, jam 11 gitu ya teman-teman, itu langsung makan berat, terus nanti lapar lagi tuh di jam 3-an gitu kalau dia. Kalau saya nggak bisa, udah pokoknya sarapan itu pondasi lah ya. Biar nggak oleng gitu ya teman-teman. Dan ini saya nanti mau olahraganya tuh kayak workout ringan aja yang saya bisa lihat di YouTube, 10 menitan gitu ada durasinya. Terus nanti saya lanjut lagi sama sepedaan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ada sepeda statis, jadi saya bisa ngelanjutin sepedaan. Biasanya saya sepedaan tuh sekitar 20, atau kalau nggak kuat gitu lagi capek banget tuh saya 15 menitan gitu. Ya walaupun kemungkinan tipis gitu ya teman-teman buat nurunin berat badan, karena emang usia udah kayak sulit ya, metabolismenya udah makin lambat gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya untuk nurunin berat badan tuh kayak susah banget. Ya udah nggak apa-apa, yang penting yang saya ambil itu sehatnya aja. Terus setidaknya stabil aja gitu loh teman-teman berat badan saya. Dan alhamdulillah tadi olahraganya juga udah selesai. Terus ini juga udah bersih-bersih, udah mandi, udah ganti kostum. Dan lanjut ini saya mau bebersih rumah ya teman-teman. Jadi hari ini tuh saya harusnya dari kemarin sih, sebenarnya dari minggu kemarin harusnya ganti spray. Jadi ini spray udah 2 mingguan gak diganti-ganti. Biasanya saya seminggu sekali, cuman karena kemarin tuh kayak lagi gak enak badan banget gitu teman-teman. Sebenarnya sih ini tuh hal yang gak terlalu berat ya, gak ringan aja sebenarnya ganti spray. Yang nyuci juga bukan saya, mesin cuci dibantuin sama mesin cuci. Cuman gak tahu kenapa pokoknya udah kayak nggak sanggup aja, nggak mampu, maunya rebahan aja, ya udahlah ya. Akhirnya hari ini alhamdulillah udah bisa enakan gitu ya untuk ngelakuin hal-hal yang lain gitu selain bikin dagangan, terus bersih-bersih ringan. Jadi ini saya langsung lanjutin bersih-bersih ganti spray. Biasanya sih kalau untuk kasurnya tuh maunya saya tuh sekalian sambil ganti spray tuh saya vakum gitu ya teman-teman. Cuman hari ini tuh kayak ya udahlah pokoknya yang penting ganti spray aja. Terus untuk kasurnya tuh saya tebahin aja pakai sapu lidi. Dan itu di sofa ada jemuran yang belum dilipetin, pakaian yang udah bersih ya teman-teman tapi belum dilipetin. Jadi nanti insya Allah abis semua udah bersih, lantainya udah bersih, baru deh saya ngelipetin pakaian. Karena ini tuh udah berdebu banget dari kemarin, gak saya pel, cuman sapu-sapu aja gitu teman-teman. Nggak serunya ketika udah nggak punya jemuran di belakang ya kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak nggak punya tempat biarkan si jemuran itu bersandar gitu. Kalau dulu kan bisa bersandar di jemuran belakang tanpa kita kelihatan gitu ya teman-teman. Kalau sekarang kan mau nggak mau harus diangkatin daripada debunya banyak banget kan di luar gitu ya. Terus udah wangi-wangi, dibiarin berdebu di luar kan nggak lucu. Ya mau nggak mau jadi dia rebahan deh tuh di sofa. Ya bismillah lah, insya Allah ada rezekinya jadi bisa beli bor listrik, jadi nanti biar jemuran di belakangnya juga bisa kepake lagi, amin. Alhamdulillah untuk ngepelnya juga ini udah mau beres ya teman-teman, tinggal 1 garis ini aja udah selesai. Dan ternyata ketika saya lagi beberes ada anak kecil nih yang nungguin. Dan alhamdulillah dia pinter, gak masuk ke dalam rumah. Makanya karena dia pinter gak masuk ke dalam rumah, jadi ini saya kasih makanan ya teman-teman. Nah makanan dia yang kering itu habis gitu, belum sempat beli, jadi ini saya kasih sosis dulu. Nah waktu itu saya pernah kasih sosis gelondongan gitu, ternyata dia nggak bisa makan, kayak nggak mampu gigitnya kali atau gimana ya. Jadi akhirnya ini saya udah tahu kalau dia nggak bisa, jadi ini saya guntingin kecil-kecil.
Alhamdulillah si Coki ini kan suka tidurnya di sini ya teman-teman kalau malam gitu ya. Kalau siang dia suka tiduran di sini tapi seringnya main keluar gitu. Nah, kemarin tuh kita nemuin tikus udah mati gitu. Matinya tuh mati seger jadi kayak bukan tikus bangke terus ada di rumah ini gitu. Dia mati di rumput sintetisnya situ. Sebel banget makanya dibantuin sama suami dibersihin kemarin karena kalau saya udah nggak bisa jijik. Jadi kayaknya sih ini sama Coki ada tikus masuk sama dia tuh di ini apa namanya dibunuh gitu ya teman-teman, sama dia nggak dimakan cuman dimatiin doang karena kata suami itu ada darah di lehernya si tikus itu doang udah gitu, jadi ditinggalin sama Coki ketika dia udah mati. Mungkin plusnya ya ada kucing di rumah ini, tapi disclaimer ya teman-teman, saya nggak melihara kucing ya teman-teman, ini dia cuman datang ke sini buat makan aja terus tidur-tidur gitu, selebihnya dia mainnya di luar dan emang saya nggak piara ya teman-teman, jadi cuman bantu kasih makan aja. Dan alhamdulillah dia juga bantuin saya dari binatang-binatang yang biasanya tuh suka ada binatang mengerikan adalah kalajengking, udah 2 kali pernah masuk ke dalam rumah, terus dan satu kali ular sekali masuk ke dalam rumah, tapi ada satu kali lagi ular masuk tapi nggak sampai dalam rumah, cuman sampai teras yang di depan pintu aja itu teman-teman. Dan alhamdulillah saya sempat tahu, tapi tikus jadinya ularnya itu nggak sampai masuk ke dalam rumah. Tapi dengan adanya kucing ini mungkin insya Allah ya bisa ngejagain terus biar nggak ada binatang-binatang lagi gitu yang masuk ke dalam rumah. Oke, untuk urusan PL selesai, terus si Coki juga udah tenang di depan, dia nggak kelaparan lagi, kayaknya dia seneng banget dikasih sosis itu, terus dia langsung diem. Biasanya kalau makan makanan yang kering itu tuh kalau belum banyak tuh dia kayak masih ngeong-ngeong, minta lagi sampai dia ngerasa kenyang. Tapi sosis itu tadi saya kasih setengah aja dia udah cukup kayaknya. Dan alhamdulillah tadi ngelipetin pakaian yang udah bersih, terus ini juga saya udah ganti spray lagi. Terus ini tinggal dirapihin aja, alhamdulillah kerjaan tuh udah beres. Tapi abis ini tuh perut saya keroncongan lagi walaupun udah sarapan. Tapi saya udah kelaparan lagi karena mungkin dipakai olahraga, terus dipakai untuk ngerjain kerjaan rumah ya teman-teman. Jadi abis ini saya lanjut mau bikin makanan ya teman-teman. Cuman karena ini terus jadinya. Karena ini perutnya tuh udah laparnya nggak ketolongan. Udah lapar banget gitu ya teman-teman. Jadi saya mau bikin makanan yang ringan aja. Ini saya mau bikin mie tek-tek dari mie instan, dari mie goreng. Jadi ini saya lagi bikin bumbunya pakai bawang merah, bawang putih, terus saya kasih cabai rawit, terus ada potongan tomat, terus saya kasih bakso secukupnya aja. Terus ini saya kasih minyak sedikit aja buat numis ya teman-teman, nggak terlalu banyak karena biar nggak terlalu berminyak gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini minyaknya udah panas. Nah biasanya saya tuh kalau ngerajang atau motong-motongin sesuatu di talenan tuh saya susun gitu ya, yang mana masuk duluan dia yang paling pinggir. Cuman ini tuh saya kayak nggak, karena udah lapar kali ya jadi kurang fokus. Biasanya kan yang saya masukin duluan itu bawang putih dulu, baru bawang merah gitu ya. Karena ini udah campur baur ya wes lah, masuk semuanya berbarengan. Karena saya tuh kurang suka sama aroma bawang putih yang langu gitu ya teman-teman. Jadi tuh biasanya saya lebih senang kalau bawang putihnya tuh bener-bener mateng banget baru dimasukin bawang merahnya gitu. Terus kalau cabenya agak belakangan karena daripada bersin-bersin gitu ya. Biasanya aroma cabai yang nyengat gitu kan bisa bikin bersin-bersin gitu. Tapi ya udahlah, wes ini masuk semua aja lah. Karena udah lapar juga. Ya udah lanjut, ini saya masukin baksonya ya teman-teman. Ini saya nggak pakai baksonya terlalu banyak karena ini saya cuma bikin 1 porsi. Nah ini untuk sayurannya saya pakai kol sama sawi tragedi. Sawi yang kayak minta gitu ya teman-teman, bukan sawi beli gitu ya. Jadi ya udah ini saya pakai aja semuanya. Dan oh ya, kemarin tuh pas dibelanjain sama suami tuh ada juga tambahan ya teman-teman, itu ada tempe, ada bakso, cuman udah saya masukin ke dalam kulkas, jadi kelihatannya tuh yang saya belanjain sedikit banget ya teman-teman, tapi insya Allah cukup sih karena masih ada wortel, masih ada kentang, masih ada tauge gitu, jadi masih ada sayur-sayur kemarin yang masih bisa diolah untuk
seminggu kemudian gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman tadi lihat kok belanjanya dikit banget, yakin tuh bisa buat 1 minggu gitu ya. Alhamdulillah sih teman-teman bisa gitu ya. Karena kadang kalau udah nggak tahu mau masak apa, biasanya ya udah balado telur atau telur kecap kayak gitu-gitu teman-teman. Dan ini barusan saya masukin telurnya teman-teman. Ini untuk sayurannya tuh saya masukin di awal karena emang saya nggak suka sama sayuran yang masih keras. Jadi saya sengaja masukin di awal biar dia agak layu gitu ya teman-teman. Setelah saya masukin telur, ini lanjut saya masukin untuk mie instannya. Dan ini saya masukin air. Dan tadi ada bumbu tambahan, tadi saya kasih saus tiram ya teman-teman biar tambah gurih gitu ya teman-teman. Terus ini saya tuh baru ngerti atau baru tahu mie instan tuh bisa dimasak kayak gini tuh waktu zaman saya merantau di Balikpapan ya teman-teman. Itu sekitar tahun 2009 atau 2010 ya lupa. Jadi saya ngelihat teman saya satu mes gitu ya. Kita kan dikasih rumah dinas gitu mes untuk tinggal bareng dan teman saya itu asli dari Balikpapan cuman dia ikut di dalam mes itu karena rumahnya jaraknya jauh sama kantor. Jadi dia bikin kayak gini terus saya baru tahu oh ternyata mie instan tuh enak ya dimasak kayak gini gitu karena dulu saya juga masih terlalu kurang ahli ya masalah masak-masak. Jadi skill masak saya tuh mulai bertambah, belum bisa banget, belum jago banget, cuman bertambah ketika saya mulai merantau gitu ya teman-teman. Karena dulu tuh sempet juga ngerantau di Makassar, terus juga merantau di Balikpapan. Nah itu tuh baru saya bisa nambah skill masak gitu. Karena waktu tinggal sama orang tua tuh saya benar-benar malesnya minta ampun. Karena benar-benar berharap masakan tuh cuman dari ibu aja. Selebihnya saya nggak pernah mau masuk dapur, sok-sokan wanita karir gitu ya. Padahal mah mau kerja juga tetap harus bisa masak ya. Karena ya buat saya sih kalau masak itu kayak ilmu bertahan hidup juga nggak sih gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau beli terus kan juga bakalan boros. Apalagi waktu itu saya merantau kan harus benar-benar bisa ngelola keuangan sendiri gitu ya. Biar nggak habis di awal bulan gitu karena sok-sokan beli makan terus gitu. Dan lanjut untuk videonya, tadi saya kasih kecap, saya kasih saus, terus ini juga saya tambah garam, terus saya tambah juga kaldu ayam. Karena ini kan tadi ada tambahan air ya teman-teman, jadi udah pasti bumbu dari si Indominya ini tuh udah pasti kurang gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ketika udah saya cek rasanya, ini udah enak banget, udah mantep banget, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau Indomie goreng kita masak biasa aja, 1 bungkus tuh rasanya kurang kalau saya ya teman-teman. Rasanya tuh kayak cuman dikit banget. Tapi kalau dimasak kayak begini, dibikin mie tek-tek kayak gini ya teman-teman. Ini tuh bisa kenyangnya minta ampun karena mungkin ada tambahan kuahnya, ada tambahan sayur, terus topping-toppingnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya porsinya tuh luar biasa. Dan alhamdulillah ini saya mau langsung makan ya teman-teman karena emang udah lapar banget. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video saya, video yang super sederhana ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala supportnya teman-teman semua yang udah bersedia nonton, meluangkan waktunya, dan apapun bentuk dukungan teman-teman, dengan like, dengan komen, dan subscribe channel YouTube saya. Bahkan ada yang bersedia nge-share video saya agar bisa ditonton banyak orang. Saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman. Saya hanya bisa mendoakan kebaikan buat teman-teman semua. Dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di video ini ya teman-teman. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.